baru di Samsat Cilegon. Pertama-tama kita bawa mobil atau motor kita ke ruang cek fisik kendaraan. Kita masuk langsung ke sana, kita parkirkan motor atau mobil kita di depan ruangan. Di sana kalau kita datang pagi-pagi akan langsung diatur dan diarahkan oleh para satpam yang bersiap di sana. Ramah sekali mereka dan sangat informatif, jadi kalau kita bingung kita bisa tanya-tanya ke mereka. Lalu setelah itu kita catat data mobil kita, nomor, nama, alamat kita di buku pendaftaran. Jadi ketika pada jam 8 pagi kantor sudah buka, maka petugas akan mulai membaca urutan siapa-siapa saja yang datang ke ruangan cek fisik kendaraan tersebut. Nah, di situ setelah dipanggil kita akan diminta untuk berbaris dengan berjarak karena ini masa pandemi. Lalu menunggu masuk. Begitu masuk kita menunggu giliran untuk ke ruang pendaftaran. Nah, di situ kita akan menyerahkan BPKB, KTP, dan STNK asli kepada petugas. Setelah diperiksa dengan teliti, maka kita diminta untuk menunggu di luar. Nah, sambil menunggu panggilan berikutnya, ada baiknya kita membuka kap mobil kita. Bagi motor juga kita sudah persiapkan sehingga nanti mudah untuk digesek nomor mobilnya. Dan setelah digesek, kita nanti akan dipanggil karena polisi akan mengembalikan berkas-berkas kita yang harus difotokopi dari ruang cek fisik kendaraan. Kita menuju ke lokasi yang kedua, yaitu ruang fotokopi. Petugas fotokopi sudah tahu apa yang harus difotokopi, berapa banyak, di klipnya bagaimana. Jadi kita serahkan saja. Begitu selesai, kita menuju ke ruangan yang ketiga, yaitu ruang pengurusan BPKB. Nah, ini adalah salah satu kemudahan baru yang bisa kita dapatkan saat ini. Beberapa tahun yang lalu kita harus ke Polres ya untuk ini, tapi untuk sekarang ini semuanya sudah satu atap. Jadi kita menuju ke ruang pengurusan BPKB lantai 1 di samping gerbang pintu masuk gedung. Kita serahkan semua berkas. Polisi akan memberi 2 lembar yang harus diisi dan memberi nomor ke kita. Yang pertama adalah surat R4. Akan dipakai untuk pengambilan BPKB asli nanti. Karena BPKB akan ditahan untuk pencatatan. Nah, itu jangan sampai hilang. Lembaran R4 harus kita simpan baik-baik. Lalu yang kedua adalah surat data diri. Nah, surat data diri ini yang harus kita isi di situ. Supaya kita bisa cepat, tidak harus menunggu. Sebaiknya kita membawa bolpen sendiri. Karena apalagi situasi pandemi ya, pinjam meminjam dan segala macam kadang-kadang itu bermasalah. Setelah selesai kita isi, lalu kita serahkan kembali semua berkas ke petugas. Ada beberapa berkas yang akan dikembalikan oleh petugas karena itu harus difotokopi. Nah, berkas itu langsung kita ambil, lalu kita kembali ke ruangan fotokopi di sana. Kita serahkan saja dan petugas juga akan tahu apa yang harus difotokopi, seberapa banyak. Setelah itu kita diminta untuk naik ke lantai 2, yaitu ke ruang kelima, yaitu loket pendaftaran ganti STNK. Itu loket 1 lantai 2. Di situ petugas akan memeriksa berkas lalu memberi nomor untuk pembayaran di bank. Biasanya dicocokkan dengan KTP-nya, STNK-nya yang lama, di situ diserahkan semua. Setelah kita menyerahkan berkas-berkas itu di loket pendaftaran ganti STNK, kita bergerak menuju ke loket sebelahnya, yaitu loket pembayaran, itu Bank BJB. Di lantai 2 juga agak membutuhkan waktu karena mungkin berkas-berkasnya perlu diperiksa dan dicatat atau apa ya. Yang jelas kita harus menunggu di situ. Kita sudah membawa nomor dan nomor itu yang nanti akan dipanggil.
Nah, setelah nomor dipanggil, kita ke loket pembayaran. Di situ kita harus melakukan pembayaran untuk satu, pajak tahunan mobil atau motor yang bersangkutan, tergantung tahun berapa mobil kita keluar, mereknya apa, berarti besaran pajaknya bervariasi. Yang kedua adalah biaya ganti plat mobil. Itu 300.000, sementara kalau motor 160.000. Nah, yang ketiga adalah biaya asuransi kecelakaan jasara harja. Ketika semuanya sudah beres, kita akan diminta untuk menunggu. Kita bergerak ke loket selanjutnya, yaitu loket pengambilan STNK. Setelah kita menunggu beberapa saat, kita menunjukkan bukti pembayaran. Tidak lama kemudian kita akan mendapatkan STNK yang baru. Tapi plat nomor harus kita ambil turun ke lantai 1 lagi, yaitu ke loket TNKB. Nah, di loket TNKB ini kita menyerahkan berkas-berkas yang ada di tempat kita dan menunjukkan KTP asli. Tugas akan membuatkan berita acara, lalu setelah menunggu beberapa saat, sudah, plat nomor sudah jadi, kita bisa bawa pulang. Untuk aktivitas penggantian plat nomor sudah selesai. Estimasi waktu sekitar 2,5 jam, kita sudah bisa pulang. Nanti setelah 3 atau 4 hari kemudian, kita bisa ke Polres Cilegon untuk mengambil BPKB asli kita di sini. Jangan lupa untuk membawa lembar R4 yang tadi kita dapatkan di ruangan BPKB. Tanpa itu kita tidak bisa mengambil BPKB yang asli. Setelah itu diambil, selesai. Jadi tidak rumit ya, jauh lebih mudah karena memang sudah satu atap. Dengan kemudahan seperti ini dan bantuan para petugas polisi yang sangat-sangat informatif dan siaga, yakin masih ingin memberi surat kuasa dan mengeluarkan biaya ekstra untuk jasa pengurusan ganti plat nomor.